Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wibi Abimahendra, NIM 2018-013-0088, Prodi Teknik Mesin, mata kuliah Hidrolik Pneumatik tugas 2. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, setidaknya ada 3 materi. Langsung saja ke materi yang pertama. Kompresor Introduction. Kompresor digunakan untuk memindahkan gas dari suatu tempat ke tempat yang lain, tidak seperti cairan. Gas merupakan fluida kompresibel, sehingga memerlukan alat pengompres yang beroperasi pada prinsip agak berbeda dengan pompa. Gas merupakan fluida yang tidak memiliki bentuk. Hukum dari tentang gas dan kerja dari kompresor antara lain berhubungan dengan hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Hukum 1 termodinamika. Energi tidak dapat diciptakan dan dihancurkan selama melakukan sebuah proses. Jika dalam melakukan proses kompresi ada energi yang hilang, itu setara dengan energi lain yang dihasilkan. Dan hukum 2 termodinamika berbunyi, variasi dari energi yang ada dapat digunakan jika energi tersebut mampu bergerak dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Beberapa batasan penting dari desain kompresor. Yang pertama ada tekanan buang atau discharge pressure. Yang kedua pressure or differential. Yang tiga rasio kompresi. Yang keempat effect of clearance. Yang kelima desirability of saving power. Tipe pemilihan kompresor. Ada beberapa faktor ini merupakan alasan dalam pemilihan kompresor, antara lain kebutuhan tekanan buang, kapasitas kompresor, sumber tenaga, ketersediaan dan biaya pendingin, ukuran dan ruang kebutuhan kompresor, berat kompresor, tipe dan ukuran pondasi kompresor, dan tipe kontrol pengatur kompresor, dan yang terakhir biaya perawatan kompresor. Adapun dari tipe pemilihan kompresor, di sini saya lanjutkan lagi. Ada klasifikasi kompresor. Secara umum kompresor dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kompresor dinamis dan kompresor perpindahan positif. Kompresor perpindahan positif dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kompresor piston reciprocating kompresor dan kompresor putar rotary. Untuk kompresor dinamis juga dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kompresor sentrifugal dan kompresor aksial, yang akan dibahas di slide berikutnya. Lanjut ke materi yang berikutnya, dinamik kompresor. Dinamik kompresor menggunakan fan atau impeller yang berputar pada kecepatan tinggi sehingga menghasilkan volume udara kompresi yang besar. Dinamik kompresor memiliki 2 jenis, yaitu kompresor sentrifugal radial flow dan aksial reciprocating kompresor, sering juga disebut sebagai kompresor piston atau torak. Ejector.
Injektor merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan udara atau gas-gas yang tidak dapat dikondensasikan di tempat-tempat vakum. Injektor dapat merupakan jenis kompresor. Dalam hal ini, tekanan tinggi yang dialirkan melalui sebuah nozzle lah yang mengakibatkan pengembangan dan menyebabkan timbulnya vakum. Jadi injektor ini tekanan tinggi yang dialirkan melalui nozzle yang mengakibatkan pengembangan dan menyebabkan timbulnya vakum. Terus ada uap yang dialirkan melalui nozzle mempunyai kecepatan yang tinggi sehingga udara serta gas-gas tidak dapat dikondensasikan di sekitar tempat-tempat vakum tersebut. Sentrifugal radial kompresor. Kompresor sentrifugal atau turboblower banyak digunakan untuk beroperasi pada volume gas yang besar. Hal ini memungkinkan kenaikan tekanan dari 3,477 kPa menjadi beberapa ratus kPa untuk gas yang lebih berat dari udara. Rasio tekanan yang jauh lebih besar hingga mampu mencapai 1,4. Jadi kompresor sentrifugal ini sering juga disebut dengan turboblower dan khusus digunakan untuk beroperasi pada volume gas yang besar. Dari kompresor sentrifugal ada kompresor sentrifugal multi-stage dan single stage. Merupakan suatu kompresor di mana kecepatan dan tekanan diberikan kepada udara dengan arah radial terhadap shaft fan atau impeller oleh satu atau banyak kombinasi antara impeller dan diffuser. Kompresor sentrifugal meningkatkan energi fluida dengan meningkatkan kecepatan tangensial gas. Prinsip kerja kompresor sentrifugal mirip dengan prinsip operasi pompa sentrifugal. Jadi kompresor sentrifugal multi-stage dan single stage ini prinsip kerjanya hampir sama dengan kompresor sentrifugal multi-stage dan single stage ini prinsip kerjanya sama. Impeller adalah komponen yang berputar dari pompa sentrifugal yang digunakan untuk mengirim mentransfer energi dari motor dengan mempercepat cairan keluar dari pusat rotasi. Mesin impeller biasanya berbentuk silinder pendek dengan inlet terbuka untuk menerima cairan yang masuk dan baling-baling untuk mendorong cairan secara radial. Impeller sendiri terbuat dari bahan logam cor dengan melalui proses pengacoran. Jadi impeller ini salah satu komponen dari kompresor yang berbentuk baling-baling yang digunakan untuk mengirim atau mentransfer energi dari motor dengan mempercepat cairan keluar dari pusat rotasi. Jadi baling-baling itu berotasi, mentransfer energi dari motor dengan mempercepat cairan. Mesin impeller biasanya berbentuk silinder pendek dengan inlet terbuka untuk menerima cairan yang masuk dan baling-baling untuk mendorong dengan cairan secara radial.
Lanjut ke aksial kompresor. Kompresor jenis ini digunakan untuk turbin gas, sering digunakan sebagai blower furnace atau tungku peleburan industri baja dan kebutuhan industri yang membutuhkan aliran udara atau gas dalam volume yang besar. Rasio kompresi bisa sebanding dengan kompresor sentrifugal, tetapi laju aliran lebih besar sesuai dengan diameter casing. Sliding fan kompresor. Jenis kompresor ini memiliki bagian motor yang dapat dipasang eksentrik dengan baling-baling yang dapat bergeser pada slot radial. Bagian rotor berputar. Gerak sentrifugal menahan baling-baling dalam kontak dengan dinding stator dan ruang antara blade dan posisi saluran masuk udara ke saluran masuk udara. Dengan cara menyuntikkan, selain sebagai penyekat minyak juga sebagai pendingin. Lanjut ke materi yang terakhir, rotary dan reciprocating kompresor. Kompresor piston atau reciprocating kompresor, udara akan masuk ke silinder kompresi ketika piston bergerak pada saat posisi awal dan udara akan keluar. Ini prinsip dari rotary reciprocating kompresor. Piston single acting. Kompresor jenis ini sangat dipengaruhi desain panjang piston. Piston bergerak sesuai dengan permukaan silinder. Desain ini harus mempertimbangkan antara panjang piston dan diameter piston. Desain kompresor ini merupakan single acting. Jadi piston single acting ini cuma memiliki satu katup. Yang mampu beroperasi dalam putaran yang lebih cepat dibanding dengan desain crosshead. Langkah kompresi kompresor piston single acting. Katup hisap menutup di awal langkah. Gas yang terkompresi akan mengalir melalui katup discharge ketika tekanan dalam silinder sedikit lebih tinggi dibanding pipa buang. Katup buang discharge akan terbuka dan yang terkompresi akan dikeluarkan. Crosshead desain kompresor. Kompresor ini yang dibahas tadi di piston single acting. Kalau ini piston dengan double acting. Kompresor ini memiliki desain untuk digunakan secara terus-menerus dengan kerja yang berat. Desain ini mampu bekerja ganda atau double acting dan mempunyai pendingin air. Kompresor ini berputar dengan kecepatan relatif lebih rendah dibanding kompresor single acting dan dianggap paling efisien. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.